Hebat, pengacara Habib Rizik mau menuntut di akhirat jika tak dapat keadilan, ditulis oleh Syardi dari suar.com. Habib Rizik seharusnya bisa bebas untuk sementara, tapi penahanannya diperpanjang hingga 30 hari lagi. Di satu sisi banyak yang bernapas lega karena Habib Rizik tetap ditahan karena orang ini berpotensi membuat ulah lagi. Tapi bagi kelompok Habib Rizik ini adalah ketidakadilan dan kezaliman. Habib Rizik tentunya tidak terima dengan putusan ini. Dia terus melakukan sejumlah upaya peradilan agar bisa terbebas dari penjara. Menurut kabar terbaru, Habib Rizik mengutus tim pengacaranya untuk mengajukan surat permohonan pembatalan perpanjangan ke MA. Aziz Yanwar, salah satu tim kuasa hukum Habib Rizik, mengatakan perpanjangan masa hukuman Habib Rizik yang diputuskan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bentuk kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Bahwa kami tidak bosan-bosan untuk menegaskan dan mengulangi bahwa tindakan penetapan penahanan IBHRS melalui surat nomor 18.pen.pit/2021 DKI tertanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah merupakan bentuk kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum, cacat prosedur, cacat administrasi, dan sangat jauh dari nilai-nilai keadilan, katanya. Aziz bahkan menegaskan jika keadilan secara negara tidak didapatkan Habib Rizik, dia memastikan mereka akan menuntut di akhirat kelak. Jika upaya-upaya tersebut di atas tidak juga menghasilkan keadilan yang kami dambakan selama ini, maka kami akan menuntut di akhirat kelak para pelaku kezaliman luar biasa ini kepada Allah SWT yang maha adil dan maha besar perhitungannya kelak, katanya di MA. Alamak, akhirat itu udah main Tuhan, tidak usah bicara seolah sudah yakin Tuhan akan berpihak kepada mereka. Bahwa tidak lupa kami memohon doa dari segenap masyarakat pecinta keadilan dan juga umat Islam agar Allah SWT memberikan kemenangan, keistiqomahan, kesehatan dan keselamatan untuk IBHRS Imam Besar Habib Rizik Syihab, katanya. Mau menuntut di akhirat? Apakah mereka mau jadi penuntut umum di akhirat? Ada-ada saja mereka ini. Mulutnya begitu mudah bicara surga, neraka, akhirat dan azab. Justru mereka inilah yang sebenarnya mempermainkan hukum. Kalau hakimnya ketuk palu bikin keputusan sesuai keinginan mereka, maka hakim tersebut akan disanjung setinggi langit. Hakim akan disebut bijaksana karena telah bertindak benar. Akan tetapi berlaku pula sebaliknya, jika hakim membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka hakim tersebut akan dihujat pagi, sore, siang, malam sampai berminggu-minggu. Neraka dan azab akan jadi senjata andalan untuk menakuti. Hakim akan disebut zalim dan diingatkan karena telah menzalimi ulama. Gaya mereka itu seolah sudah paling benar, seolah surga itu hanya milik mereka sendiri, padahal tindakan mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Merasa paling benar sekaligus paling arogan, mereka tak sadar kalau Habib Rizik juga sudah banyak menzalimi dan merugikan banyak orang, sehingga sudah tidak terhitung lagi berapa banyak yang menyumpahi Habib Rizik agar kena batunya. Mereka juga tidak segan akan menuntut pertanggungjawaban Habib Rizik. Bagi kelompok Habib Rizik ini adalah ketidakadilan. Bagi mereka, apa sih yang adil? Bikin ulah tapi masih merasa sebagai korban tak bersalah. Aneh aja Habib Rizik mempercayakan orang ini sebagai kuasa hukum. Pantesan tidak berdaya dan kalah melulu. Logikanya gak jalan, nalarnya kacau, bermodalkan senjata berbau agama untuk membuat pihak lain ketakutan. Dari cara mereka bicara dan berperilaku, ada kesan kelompok Habib Rizik ini sebenarnya tidak menghargai hukum. Kebetulan saja mereka saat ini tidak berdaya, makanya tidak bisa berbuat banyak kecuali protes dan marah. Mau ngegas tapi tanggung dan tak bertenaga. Coba saja kalau mereka di atas angin, mereka bakal kelihatan topeng bobroknya. Coba korek lagi berita-berita sebelumnya, maka didapati bagaimana Habib Rizik yang membangkang, kuasa hukumnya yang pernah adu mulut dengan hakim, Habib Rizik yang merendahkan jaksa dengan sebutan dungu dan pandir. Apakah itu menghormati hukum? Kalau mereka merasa di atas angin, tak terbayang segarang apalagi mereka ini. Salah saja mereka masih bisa angkuh, apalagi kalau benar. Yang salah bisa diserang habis-habisan. Ini tipikal orang yang emosinya ditaruh paling depan, maunya ajak ribut terus, tapi ketika diladeni dan dibentak, langsung mencut nyalinya dan play victim.
Rasain, simpatisan FPI dan Prabowo penyebar fitnah ini sudah diciduk, ditulis oleh Nafi Siwar dari suar.com. Penulis heran melihat kelakuan simpatisan FPI yang mengklaim dirinya sebagai front pembela agama, tapi kelakuannya malah merusak agama itu sendiri. Apakah mereka tidak malu menjual nama Islam demi kepentingan pribadi atau kelompoknya? Atau mereka memang sudah tidak tahu malu lagi? Oknum, ini yang sudah ketahuan, ini yang sudah diciduk. Yang belum ketahuan, yang belum diciduk. Beberapa waktu lalu penulis membaca sebuah berita tentang seorang simpatisan FPI, pemuja Habib Rizik Syihab sekaligus relawan pendukung Prabowo Sandiaga Uno di tahun 2019 lalu. Akhirnya diciduk oleh pihak kepolisian. Dalam akun Facebooknya yang bernama Dani M. Ramdhani mengunggah sebuah video berupa kondisi pengamanan di sejumlah tempat. Dalam video tertulis keterangan terjadi di Indihiyang dan Cipedes Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi memaksa ingin membuka kotak suara dihadang oleh FPI, Babinsa dan relawan 02. Video singkat itu diunggah pasca pemungutan suara di tahun 2019 lalu. Sungguh sangat licik kelakuan simpatisan FPI karena sudah memutarbalikkan fakta yang terjadi. Faktanya, pihak TNI, Polri, Linmas, dan penyelenggara pemilu yang menghalang beberapa anggota ormas radikal yang memaksa masuk ke gudang PPK di Cipedes Tasikmalaya. Hal itu dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di Mapolda Jawa Barat seperti dilansir dalam situs detik.com. Lagian logika sajalah, apa mungkin pihak kepolisian ingin membuka paksa kotak suara? Apa mungkin FPI bertindak seperti seorang pahlawan yang katanya menghadang pihak kepolisian yang ingin membuka kotak suara secara paksa? Kenapa tiba-tiba FPI mengetahui jika ada pihak kepolisian yang katanya ingin membuka kotak suara? Kenapa tiba-tiba FPI yang ada di sana saat katanya polisi ingin membuka kotak suara secara paksa? Memangnya FPI itu siapa? Yang lebih mirisnya lagi, si pelaku yang bernama Dani M. Ramdhani itu mengaku menyebarkan video hoax tersebut dengan alasan iseng. Itu orang waras gak ya? Dia membagikan video hoax dengan alasan iseng? Apakah dia tidak berpikir ada dampak yang akan terjadi atas video hoax yang disebarkan olehnya? Apakah dia tidak berpikir bahwa video hoax yang disebarkannya sudah memfitnah pihak kepolisian yang katanya ingin membuka paksa kotak suara? Apakah dia tidak berpikir bahwa video hoax yang disebarkannya bisa membuat kegaduhan di masyarakat? Begitu mudahnya dia membagikan video hoax tanpa berpikir dahulu apakah itu benar atau tidak. Padahal setiap manusia mempunyai akal untuk berpikir sebelum bertindak, dan akal ini pula yang membedakan kita dengan hewan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.